Media Vietnam ngamuk, PSSI pindahkan venue kualifikasi Piala Asia U20 2023. Sebagaimana diketahui, Federasi Sepak Bola Asia atau AFC menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah kualifikasi Piala Asia U20 2023 yang akan dilangsungkan pada 10 hingga 18 September 2022. Sebagai tuan rumah, PSSI sendiri menunjuk Jawa Timur sebagai venue untuk event tersebut. Adapun lokasi yang dipilih yakni di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur. Mengenai hal tersebut, media Vietnam Soha.vn tak terima, mengingat pada ajang-ajang sebelumnya, Indonesia selalu memilih venue tidak jauh dari Jakarta. Soha.vn sendiri menyebut kebijakan PSSI memindah venue di Jawa Timur akan merugikan timnas Vietnam. Awalnya, Soha.vn cukup memaklumi keputusan yang diambil oleh PSSI. Mereka tidak menampik bahwa luasnya wilayah Indonesia membuat PSSI harus mengambil keputusan untuk menyiapkan sejumlah venue di luar Jakarta sebagai ibu kota negara, agar bisa menunjang fasilitas di segala aspek. Apalagi Indonesia bakal jadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 mendatang. Akan tetapi jarak yang cukup jauh dari Jakarta ke Surabaya membuat timnas Vietnam U20 cukup mengalami kerugian, lantaran harus memakan waktu panjang jika terbang dari Hanoi, Vietnam. Sebab demikian, Soha.vn menyebut hal tersebut jadi tantangan bagi penghuni grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023 itu. Hal ini bukan hanya sekali dikritik oleh media Vietnam. Soha.vn juga pernah membuat laporan bahwa timnas putri Vietnam U18 juga menempuh perjalanan jauh dari Hanoi untuk berlaga di Piala AFF Wanita U18 2022 yang tengah berlangsung sejak 22 Juli sampai dengan 4 Agustus 2022 mendatang di Palembang, Sumatera Selatan. Bima Sakti coret 2 pemain timnas Indonesia U16. Saat ini, timnas Indonesia U16 yang sedang menggelar training camp atau TC di Yogyakarta berkekuatan 30 pemain. Sesuai regulasi AFF, hanya ada 28 pemain yang boleh didaftarkan. Tentu Bima harus berpikir keras untuk meninggalkan 2 pemain yang dianggap kalah bersaing. Adapun rencananya, skuad inti bakal diumumkan dalam waktu dekat. Di lain sisi, Bima Sakti sendiri mengungkapkan bahwa skuad Garuda Asia telah mengalami perkembangan pesat setelah menjalani 2 pekan pemusatan latihan. Hasil beberapa laga uji coba pun dinilai efektif untuk menentukan skuadnya yang akan berjuang di Piala AFF U16. Terbaru, timnas U16 Indonesia memetik kemenangan besar saat membungkam klub lokal Mataram Utama FC dengan skor telak 7-0 di Stadion Maguwo Harjo, Sleman. PSSI tidak menginformasikan siapa saja yang mencetak gol, tetapi yang pasti hal tersebut menunjukkan progres positif para bibit muda timnas Indonesia. Sebelum melumat Mataram Utama, timnas U16 Indonesia sebelumnya sudah melakoni 2 laga persahabatan, yakni melawan tim Porprov DIY U20 dan Porda Sleman U18. Timnas U16 Indonesia takluk 0-2 dari Porprov DIY U18, tetapi berhasil mengalahkan tim Porda Sleman U18 dengan skor 5-1. Pesan Sintayong kepada supporter timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, fanatisme membuat fans timnas Indonesia terutama di media sosial terkesan keras. Ketika ada pemain tampil buruk, supporter langsung melayangkan kecaman di media sosial dengan mengirimkan direct message atau meninggalkan komentar di unggahan sang pemain. Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain timnas Indonesia U19 saja terkena serangan. Hal tersebut juga membuat Sintayong melontarkan pesan mengejutkan kepada para pendukung skuad Garuda.
Juru taktik 52 tahun itu meminta kepada supporter timnas Indonesia untuk memberikan waktu kepada para pemain pilihannya untuk memberikan kemampuan terbaik. Sebagai contoh di Piala AFF U19 2022, bek timnas Indonesia U19 Marcel Januar dan penyerang Raza Fahrezi juga mendapatkan serangan dari fans skuad Garuda Nusantara di media sosial. Mereka dinilai tidak layak membela timnas Indonesia U19. Saking kesalnya, Raza Fahrezi sampai melakukan selebrasi provokatif ketika mencetak gol saat timnas Indonesia U19 menang 5-1 atas timnas Filipina U19. Karena itu, Sintayong meminta supporter untuk lebih dewasa lagi. Tentu Sintayong lebih mengetahui mengenai performa para pemain pilihannya. Semua pemain digembleng agar mampu menampilkan permainan terbaiknya dan menunjukkan bahwa dirinya layak untuk membela timnas Indonesia. Terlepas dari itu, Sintayong saat ini sedang berada di Korea Selatan. Dia mendapatkan cuti selama sebulan dari PSSI. Rencananya, Sintayong akan balik ke Indonesia pada pertengahan Agustus 2022. Kemudian Sintayong langsung mempersiapkan 2 tim sekaligus, yakni Timnas Indonesia U18 dan Timnas Senior. Sebab pada September 2022 ada 2 agenda yang bakal dijalani. Pada tanggal 19 hingga 27 September 2022 akan digelar FIFA Matchday, namun sebelum itu pada tanggal 14 hingga 18 September 2022, Timnas Indonesia U19 akan turun di grup F kualifikasi Piala Asia U20 2023.